Kalau WFH-nya permanen, terus di Tahura bagaimana ngejagain pengunjung masuk? Iri dong kita sama yang di rumah permanen. Terus ngapain juga kita bikin ibu kota negara kalau bisa permanen WFH? Kan jadi absurd dah. Nah, itu Bang yang aku bilang metaverse. Memang begitu Bang. Jadi pelayanan-pelayanan itu memang kelak sudah tidak dibutuhkan kontak fisik Bang. Dan memang seharusnya sekarang itu bisa pelan-pelan ditransformasi ke sana. Ada beberapa hal yang memang harus tetap mau tidak mau secara fisik hadir, katakanlah untuk menangani atau mengelola tahura gitu ya, karena memang hutan itu harus dipelihara langsung, nggak bisa WFH. Walaupun secara teknologi ada beberapa hal yang bisa diambil alih gitu ya, tetapi mereka tetap harus datang. Tapi sebagian besar pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah bisa dilakukan secara virtual atau secara metaverse nantinya. Itu sebab aku di dalam salah satu artikel aku mengutip itu tentang metaverse itu, ya kan? Apa gunanya IKN ketika teknologi yang mengarah kepada artificial intelligence dan metaverse itu sudah begitu pesat berkembangnya sekarang, dan kita harus belajar dari apa yang sedang digagas oleh Seoul, ya kan? Ada Seoul Vision 2030. Coba deh abang lihat tuh tulisan aku di tengah, kalau nggak salah di bagian pertama yang akhir-akhir itu bang, gitu bang. Iya betul bang, aku juga paham yang abang maksud itu. Ya aku jadi kayak Ridwan Kamil ya, aku tahu ya. Ya memang harus metaverse, maka yang Jokowi lakukan itu kan absurd sebenarnya ya. Ketika semua orang belajar di pandemi itu bisa WFH, kenapa tiba-tiba membangun visi kota yang luar biasa dahsyat gitu kan ya. Nah itu jadi absurd. Jadi kita kembali lagi ke dan memutarbalikkan kebijakan dia yang ini yang harusnya bisa WFH, bisa menggunakan teknologi gitu kan ya. Nah kalau WFH ini konsekuensinya pun jadi besar juga. Biaya SN itu jadi nggak ada tuh. Gajinya itu jadi gaji pokok aja bang, nggak ada tunjangan tuh. Nggak ada tunjangan transportasi, nggak ada tunjangan segala macam. Itu menarik tuh. Jadi nggak terlalu besar dia mubazir gitu kan. Betul. Makanya salah satu kekhawatiran masa depan itu adalah hilangnya pekerjaan. Itu di Elon Musk dalam salah satu wawancaranya dengan, kalau nggak salah aku dengan pengusaha Arab, aku pernah lihat itu mengatakan begitu. Jadi justru tugas kita sekarang itu adalah bagaimana memikirkan agar eh, persoalan besar itu harus bisa dipikirkan dari sekarang. Ya, memang pada akhirnya nanti akan ada orang-orang yang tidak beruntung, tetapi itu menjadi kewajiban negara. Nah, itu loh Bang. Itu yang aku belum ketemu lah ya. Tetapi itu adalah tantangan daripada perkembangan zaman ke depan ini. Gitu Bang. Ini nih, kalau aku sebagai ASN nih, abang bisa broadcast. Kalau aku sebagai ASN, aku setuju dengan gagasan WFH permanen, tapi harus dipilah-pilah. Seperti kata abang tadi ya, mana yang bisa permanen, mana yang tidak bisa permanen. Kalau pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan publik dan harus kelihatan orangnya tatap muka, memang harus gitu kan. Tapi selama masih bisa online, ya mereka harus WFH. Nah, aku pikir ini akan banyak jabatan yang hilang, seperti kepala dinas, kepala bidang, kepala biro, semuanya itu hilang. Ditunjuk aja jadi koordinator. Toh semuanya sekarang bisa TTE, tanda tangan elektronik. Nah, sekdanya mungkin nggak bisa online. Sekda tuh hadir di kantor. Mungkin ada wakil sekda 1, wakil sekda 2 aja, gitu kan. Sekda urusan apa lagi. Nah, ini akan merakibat kepada hilangnya tunjangan-tunjangan kinerja karena WFH.
dan hilangnya jabatan, dan efisiensi uang rakyat itu sangat besar, bisa dipakai ke yang lain. Nah, jadi gagasan Pak RK ini harus kita olah sedemikian rupa agar ditangkap oleh rakyat cukup baik dan agar ditangkap juga oleh pemerintah pusat dan daerah cukup baik. Jadi tidak bisa juga judulnya itu boleh clickbait gitu ya, permanen, tapi harus dipilah juga tuh. Jadi harus lihat mana yang permanen dan mana yang tidak permanen. Nah, bangunan fisik itu akan hilang, itu bangunan fisik-fisik aset-aset Pemda itu bisa dikontrakan, bisa disewakan menjadi gudang, menjadi kantor pemerintah, kantor swasta, bisa dijadikan untuk lembaga studi, bisa untuk rakyat, segala macam, banyak sekali. Nah, gedung sate itu barangkali bisa musnah itu menjadi museum, karena itu kantornya cukup di kantor dinas gubernur, kantor rumah dinas gubernur. Ada sisi kiri untuk sekda, sisi kiri untuk online, sisi kanan. Waduh, ini luar biasa ini dampaknya ini Bang ya. Maka ini akan terjadi pembelian satelit baru oleh pemerintah daerah agar mekanisme online ini tetap terjaga. Maka ini disinilah akan terjadi orang-orang pintar dan hiduplah anak-anak muda kali Bang ya, yang bekerja di IT segala macam ya. Nah, ini generasi baru yang menggerakkan birokrasi secara online. Wah, ini emang luar biasa ya Bang ya. Nah, ini harus dibahas lebih jauh nih. Nah, cakep Bang. Itu sudah menggambarkan bagaimana prioritas infrastruktur kita harus bergeser kan Bang. Kita tetap perlu jalan tol, tapi yang di jalan tol komunikasi Bang, supaya informasi itu bisa mengalir lancar. Ya. Tetap jalan tol fisik memang dibutuhkan, atau jalan fisik, infrastruktur fisik untuk pergerakan manusia dan barang tetap dibutuhkan. Mungkin tidak akan semasif sekarang lagi, karena pergerakan manusia itu tidak dibutuhkan setinggi sekarang kalau misalnya semuanya sudah bergeser kepada dunia maya. Kebutuhannya mungkin akan tiba-tiba melonjak sangat-sangat drastis, lebih drastis daripada yang kemarin, hanya ketika ada liburan lebaran atau apa segala macam. Tapi terlepas dari apapun, memang betul harusnya disitulah fokus kita, ya kan, bagaimana mengembangkan infrastruktur super highway di informasi ya, untuk melancarkan komunikasi, karena metaverse itu backbone-nya ada di situ gitu. Cakep nih Bang. Satu lagi nih Bang, kalau gitu buat apa pemilihan gubernur? Ya kan? Nggak perlu pemilihan gubernur, jadi nggak perlu ada gubernur. Gubernur itu cukup dijabat oleh koordinator Jawa Barat, koordinator Jawa Tengah. Nah, itu presiden nunjuk tuh koordinator atau kayak duta dia, duta Jawa Barat, duta segala macam. Dia bekerja secara online juga, kecuali dia harus melihat ke masyarakat. Toh semuanya sudah bisa diprogram, semuanya sudah bisa dilakukan secara kebijakan yang benar gitu kan ya, biar fokus gitu. Nah, kalau gubernurnya masih dipilih, kepala daerahnya masih dipilih, separuh tuh online-nya Bang. Maka ada daerah yang masih boros, ada daerah yang masih korupsi, ada daerah yang masih foya-foya. Tapi misalnya Jawa Barat udah online semua, udah nggak perlu lagi biaya macam-macam. Gitu kan? Nah, jadi konsekuensinya apakah perlu gubernur di era online ini? Apakah perlu bupati di era online ini? Toh semuanya itu bisa dilayani dengan unit-unit terkecil kok. Sekarang juga semua pemerintah daerah juga autopilot. Kayak Cikapundung, siapa yang ngeberesin hulunya? Ya kan Bang? Siapa yang ngeberesin? Nggak ada itu ngeberesin. Tetap aja lewat Taman Hutan Raya Juanda itu sungainya kotor, masuk ke kolam. Lantas fungsi gubernur apa di situ? Fungsi kepala daerah yang lain apa di situ? Tidak berfungsi kan? Nah, tinggal kita membuat suatu mekanisme kontrol saja secara online juga gitu kan. Pelaporan secara online, terus kemudian penghitungan debit secara online, pencemaran secara online, kemudian dipublikasi gitu kan, dibaca, terus penyebabnya segala macam. Nah, itu lebih bagus tuh daripada
daripada tidak ada yang dikerjakan juga oleh mereka-mereka yang berkepentingan. Gitu bang. Jadi banyak sekali yang harus hilang ini. Akhirnya maka semua akan jadi berdagang, ya bang ya. Karena mencari uangnya yang paling enak itu sekarang berdagang. Dagang apa? Dagang apa aja. Asal jangan dagang minyak goreng. Ya, nanti dagang minyak goreng semua digoreng. Ya bang. Nah, aduh, ini memang bisa kemana-mana. Tapi pada ujungnya, itulah sebabnya aku menawarkan gagasan neraca ruang itu bang. Oke, oke, oke. Nah, kalau gitu nanti kita, adulah, kita diskusi deh khusus untuk ini ya. Eh, Berangkat dari isu Tahura itu. Mungkin dengan isu ini ada jalan yang baik atau pendekatan yang baik, aku bisa menjelaskan tentang eh, konsep neraca ruang itu bang. Intinya adalah begini, ini sudah mau tidak mau kondisi sekarang ini memang menggeser pemikiran segala sesuatu tersentralisasi harus desentralisasi, termasuk tanggung jawab ya. Jadi hal yang kita bilang baik dan buruk, hal yang kita bilang bahaya atau bagus dan sebagainya, itu juga harus sama-sama dirasakan oleh mereka yang langsung terkait di bawah gitu loh. Itu sebabnya konsep neraca ruang itu penting sekali ya. Nggak sudah lewat eranya bahwa sayalah yang paling tahu dan saya yang benar dan kalian salah gitu loh. Jadi ini harus Nah. Aku jam 10.30 online on air di PRFM. Abang bisa lihat streamingnya ya. Mereka mau lihat respon tentang WFH ini yang permanen. Aku bilang ya, Tahura bisa menerapkan online secara permanen untuk beberapa unit dan tidak perlu banyak ASN di situ. Jadi kita bikin gara-gara ini bang ya. Karena aku dikirim ASN 12 loh untuk juru pungut. Gila kan, aku nggak minta juru pungut dikasih juru pungut. Padahal aku juru pungutnya itu udah aku buat sistem ini, sistem apa namanya, sistem online. Jadi nggak perlu ada petugas untuk memunguti uang kan. Cuma dikasih juru pungut, gajinya kan di atas 5 juta tuh, ada yang 7 juta untuk juru pungut loh. Kan gila tuh. Padahal kita bisa gaji 1,5 juta untuk atau menurut UMR aja kan. Dan orang rakyat biasa bisa bekerja kalau perlu juru pungut ya, nggak perlu jadi ASN. Kan itu gila bang. Nah ini aku coba memberitahu kegilaan Pemprov itu. Jadi mumpung aku pengen selesai jadi ASN, jadi aku tidak dihujat. Dulunya ASN ngomong-ngomong aja, sekarang setelah jadi ASN baru berani ngomong. Orang aku banyak ngomong selama ASN, cuman kan orang nggak denger. bang, abang kalau nanti diajak ngobrol, mungkin lebih bagus abang fokus ke itu bang, isu ASN ini kerjanya gugur kewajiban aja gitu loh bang. Gugur kewajiban administrasi, bukan outcome, bukan hasil. Nah, konsekuensinya itu ya itu yang seperti abang bilang tadi, pelatihan untuk juru pungut gitu ya. Bahwa WFH itu satu hal, tapi ada fungsi-fungsi tertentu seperti untuk menangani Tahura, memang itu tidak bisa WFH. Ide daripada WFH-nya si Ridwan Kamil ini kan kaitannya bukan dengan COVID bang, tapi terhadap tantangan zaman gitu ya. Jadi abang mungkin bisa lebih menekankan bagaimana ASN bisa bekerja atau Pemprov itu bisa bekerja lebih fokus kepada apa yang dibutuhkan sehingga outcomes-nya jelas. Jadi pelatihan itu jangan generik gitu loh bang. Pelatihan apa yang dibutuhkan bagi staf-staf yang memang harus bekerja di Tahura gitu. Nah konteksnya kan begini, kalau urusan pungut dan sebagainya ketika digitalisasi itu sudah otomasi, memang udah nggak perlu orang lagi gitu kan, bisa pakai pakai gawai gitu ya. Nah manusia-manusia yang dibutuhkan untuk bekerja di Tahura itu seperti apa gitu loh bang, fokusnya mungkin ke arah situ bang. Bang ya, gagasan WFH permanen itu juga banyak konsekuensinya ya bang. Jadi kalau perlu ya,
lembaga-lembaga atau OPD-OPD itu digabung atau diciutkan itu, seperti BPSDM dengan BKD. Nah, orang-orang ditawarkan pensiun dini kalau sudah tidak ini, sudah tidak, udah bisa ditangani secara online dengan satu sistem, nggak perlu lagi 5 orang, orang-orang tawarkan pensiun dini. Nah, tidak boleh lagi invasing dari struktural pindah ke fungsional hanya untuk menambah masa kerja, itu tidak boleh. Itu banyak sekali bang tuh yang kayak gitu. Jadi dia udah jadi sekretaris nih atau jadi kepala bidang. Nah, dia 2 tahun lagi mau pensiun nih ya. Dia buru-buru ngajukan invasing tuh untuk menduduki jabatan fungsional, maka nambah umurnya 60. Nah, itu nggak boleh. Padahal kerjanya sebagai fungsional juga, fungsional peneliti, fungsional apa itu juga nggak ada gitu kan. Nah, ini banyak sekali yang harus diefisiensikan. Bukan hanya WFH permanen bang. Nah, selain WFH permanen itu juga ada tawaran pensiun dini, tawaran mengefisiensikan lembaga, menggabung, mengurangi pegawai. Biar uang rakyat itu bisa dipakai untuk yang lainnya, bukan menggaji pegawai terus-terusan, menggaji pegawai-pegawai terus-terusan gitu kan. Seperti anak emas sekarang berkeliaran di mall di segala macam. Udah zaman pandemi udah lewat, kelihatan baju-baju itu, baju-baju coklat atau baju-baju pemerintah itu kelihatan gitu kan. Sekarang dikamuflase dengan baju. Kalau hari Selasa boleh pakai baju bebas, hari Rabu baju putih misalnya, pakai seragam daerah, pakai segala macam. Itu kan kamuflase supaya tidak kelihatan. Kalau rakyat lihat ya, lo ngumpet lo dari baju-baju Pemda lo gitu kan. Gitu kan bisa. Jadi kalau rakyatnya julid kan bisa kelihatan kayak gitu bang. Saya aja yang sebagai ASN bisa dibilang kalau julid bisa mikirnya ke situ. Oh, kamuflase gitu kan. Nah, itulah yang dibilang disrupsi, Bang. Jadi memang artificial intelligence ini memang menakutkan, dan salah satu itu, dan banyak yang kita belum tahu karena akan berlangsung begitu banyak disrupsi ya, di dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, tapi yang paling penting supaya bisa menyelaraskan apa yang ada sekarang dengan berbagai disrupsi itu, basic-basicnya perlu diselaraskan lebih dulu, Bang. Nah, kalau bekerja itu kan harusnya acuannya adalah kinerja gitu Bang ya, indikasi kinerja. Nah, apa yang belum dikembangkan di kalangan ASN sekarang itu adalah bekerja berbasis kinerja. Dalam arti kata kalau misalnya kinerjanya buruk ya bisa dilepas ya, bisa diganti atau dikeluarkan gitu loh. Nah, ini yang mungkin tantangan paling besar. Jawa Barat itu sebetulnya dalam konsep ya, itu bagus karena mereka sudah pernah atau sedang menggagas apa yang disebut dengan corporate university itu. Latar belakang daripada corporate university itu adalah sebetulnya ASN itu bekerja berbasis kinerja untuk mengantisipasi hal itu gitu ya. Tetapi proses perubahan yang terjadi itu tidak berlangsung seperti yang dicita-citakan. Itu yang menjadi soal. Kan tahun lalu aku jadi advisor di situ. Jadi quality assurance untuk pengembangan corporate university itu. Sejauh yang aku tahu sampai hari ini itu masih jalan di tempat. Jadi kadang-kadang begini Bang, di kalangan atas itu konsepnya bagus-bagus gitu ya. Nah, diimplementasi sangat buruk. Nah, inilah tantangan yang paling besar. Menyadari konsep bagus dan tidak bisa diimplementasikan oleh Dinas dan sebagainya, maka gubernur-gubernur membuatlah TGPP atau TAP kalau di Jawa Barat ya. Cuman masalahnya TAP jadi sumber uang juga. Dipilihlah anak-anak muda yang kagak ngerti apa-apa gitu kan, kayak abang tuh, teman-teman abang TAP. Kan tadinya kan itu untuk mengawal gagasan yang baik-baik gitu. Ya, jadi kemudian gubernurnya terlena juga lah. Pusing lah bang. Ya memang harus ada revolusi kayaknya bang. Ini mah revolusi bang, bukan evolusi. Ganti nih, jadi nggak lagi berkutat sekitar Anies, Ganjar, RK lagi bang. Harus sudah ada orang baru nih. Misalnya Jilal, Lian gitu.
presiden itu. Jadi harus gitu kayaknya bang. Jadi tambah ngaco nih kita ngomong. Jadi ada satu pelajaran penting bang yang aku lihat selama pandemi lah, sejak pandemi bang ya. Kita butuh kesabaran bang. Jadi jangan terlalu cepat putus asa gitu ya atau kecewa, karena kemungkinan besar resonansi itu tidak terjadi akibat komunikasi yang mampet atau komunikasi yang nggak lancar. Bukan juga berarti aku sebelumnya tidak mempercayai itu, aku percaya. Tetapi seperti abang lihat kalau di saluran-saluran tempat cuci piring itu bang. Jadi lemak itu sedikit terkumpul di saluran itu, lama-lama mampet. Nah, persoalannya adalah sebelum dia mampet betul, ya kita sabarlah. Cari jalan sambil kalau bisa pelan-pelan menggelontor lemak-lemak yang nempel itu gitu ya. Tapi setidaknya berusaha agar terjadi resonansi tadi, terjadi tektok tadi gitu loh. Karena kalau misalnya buru-buru kita mengambil kesimpulan bahwa wah ini payah nih nggak bisa segala macam, ya artinya kita udah pasang tembok. Pada akhirnya nanti kita, kalaupun misalnya kita berada di posisi mereka, bisa hal sama terjadi gitu loh. Ya, bukan karena kita tidak mau dengar orang, tetapi karena tidak sampai. Nah, makanya perlu itu disuarakan terus-menerus sehingga pada satu titik dia nyambung gitu loh. Nyambung itu karena kita dalam menggarap ini memang perlu bersama bang. Dan konsepsi neraca ruang itu sendiri adalah memang pemberdayaan semua orang. Nah, kalau kita menganggap ada yang tidak bisa diberdayakan, nah itu udah problem. Nah itu kira-kira itu filosofinya bang. Mungkin agak rumit ya, tetapi mudah-mudahan abang nangkap lah maksudnya.